Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang hari Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023, halaman pertama lur ya. Nah ini beritanya yang paling atas ya. Dipicu dendam, tetangga dibunuh. Nah ini ya. Suami tewas, istri luka parah. Ini lur ya. Jadi sekarang itu tidak ada tempat yang aman bagi siapapun ya toh. Nah ini tetangganya itu aja dibunuh, ya tahu dendam karena apa ya. Kita bacakan dulu lur ya. Kendal Radar Semarang, dipicu dendam Abdul Jailani 24 menjadi gelap mata. Ia tega menganiaya pasangan suami istri atau pasutri tetangganya. Warga Dusun Bokingkin, Desa Rejosari, Kecamatan Kangkung, Kendal, Senin, tanggal 6 bulan 2. Akibatnya seorang tewas karena luka parah di bagian kepala. Tempat mana yang aman lur ya? Nah, pasutri itu bernama Mas Ut, 61. Wah ini sudah tua sebetulnya ya. Dan Islamiyah 56. Mas Ut meninggal usai mendapat pukulan balok kayu dan luka parah di bagian kepala. Umurnya 61, yang perempuan 56. Nah, yang membunuh umurnya 24. Nah, ini kan enggak imbang lur ya, sebetulnya itu. Sedangkan sang istri mengalami luka berat dan menjalani perawatan intensif di RSI Weleri. Ya. Balik lur ya. Jadi inilah ya suatu tempat tidak ada yang aman. Makanya biar aman gitu, itu ada resepnya, jadi tidak sulit. Kejadian bermula saat pelaku cekcok dengan anak korban Evi usai maghrib pada Minggu tanggal 5 bulan 2 petang. Saat itu Evi sedang duduk di kursi belakang rumah sambil bermain handphone belakang rumah. Oh lah berarti kok anu ya, kok tahu ya, apa rumahnya belakangnya bukaan, apa mungkin tetangga sebelah saja ya. Tiba-tiba pelaku muncul dari pagar rumah korban sambil menggerutu dan mengancam. Oh, dari pagar tiba-tiba muncul ya. Mendengar itu, Evi masuk ke dalam rumah dan mengadu kepada ibunya. Pelaku dan Evi sempat didamaikan oleh ketua RT setempat. Nah, diduga pelaku masih memiliki dendam terhadap putri korban lantaran pelaku merasa kerap dikatai gendeng alias gila. Masa iya ya? Oh ya, ya mungkin seperti itu ya. Padahal itu hanya perasaan pelaku karena masyarakat sini gak pernah ngatain gendeng. Pelaku juga tidak pernah serawung, ungkap Ahmad Jazuri, ketua RT setempat kepada Jawa Pos Radar Semarang. Oh, enggak pernah kemana-mana ini ya. Gak serawung, itu gimana ya? Jazuri menceritakan saat kejadian Senin tanggal 6 bulan 2 sekitar pukul 03.30 korban Mas Ut hendak berangkat ke musola untuk menunaikan salat subuh. Mendengar rumahnya dilempari batu dan kaca pintu pecah, korban langsung keluar rumah. Namun pelaku yang dalam kondisi mabuk berat langsung memukul korban menggunakan balok kayu. Lihat seperti itu ya mungkin lah. Setelah itu istri korban yang hendak menolong suaminya juga terkena pukulan. Akibatnya kedua korban bersimbah darah tergeletak di teras dan samping rumah. Jadi yang satu di teras rumah, yang satunya di samping. Saya juga tidak menyangka bakal separah ini. Memang kalau Abdul Jailani mabuk selalu bikin onar dan ngamuk. Dulu orang tuanya juga yang jadi sasaran ceritanya. Oh iya, lah mungkin seperti itu lur ya. Karena mabuk lur ya. Nah, makanya mabuk-mabuk ini seperti ini ya bisa
apa ya, disembuhkan 5 menit bisa sembuh. Teorinya seperti itu dengan ridho. Ya. Menurut Agustiawan, perangkat desa Rejosari, saat kejadian pelaku sempat dihajar oleh Sobirin, anak korban. Setelah itu pelaku ditangkap warga dan digelandang ke Mapolsek Kangkung. Sebelumnya pelaku sempat pesta minuman keras dengan teman-temannya. Namun ketika melakukan aksinya, pelaku hanya sendirian. Saat ini jenazah Mas Ot dibawa ke RSI Bayangkara Semarang untuk dilakukan otopsi. Sedangkan istrinya masih dirawat di RSI Weleri. Setelah kejadian, kami langsung ngurus korban. Pelakunya diamankan, warga itu posisinya belum adzan subuh, katanya Senin tanggal 6 bulan 2 siang. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku mencari Evi, adik Sobirin alias anak korban, namun yang keluar rumah adalah orang tuanya. Karena emosi, dia langsung menganiaya kedua korban. Duwe masalah karo anake, yo diuneni gendeng, yo pas mabuk, akunya singkat. Kapolres Kendal AKBP Jamal Alam menjelaskan pelaku merasa sakit hati dengan Evi lantaran merasa diejek dan dijelekkan. Kemudian pelaku memukul korban menggunakan balok kayu sebanyak 3 kali. Pihaknya juga masih mendalami motif penganiayaan terhadap korban yang masih tetangga dengan pelaku. Jadi tetangganya kok seperti ini loh ya. Pelaku bakal diancam dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, katanya. Nah ini lur ya, karena ya sering mabuk mungkin ya, pelakunya pembunuhan ya, terus mungkin dikatain atau nggak tahu gimana, apa katain gendeng nih nek di sini, ya, perkirakan seperti itu, ya. Tapi terus ya mungkin nggak ngaku ya, terus nggak tahu aslinya kejelasannya gimana. Nah ini terus sakit hati, ya, sakit hati, terus apa ya, di rumah yang dilempari lah, salahnya apa rumah dilempari ya, ini kan sakit hatinya dengan anaknya lah, terus kok orang tuanya jadi dipukul akhirnya sampai meninggal lah, sedangkan yang ibunya juga dipukul lah. Terus ini loh, hati yang seperti apa kok keras sekali loh ya. Padahal orang ini ya, pelakunya ini tidak pernah serawung dengan tetangga, tapi mungkin dengan teman-temannya ya, dengan teman-temannya sing sesama pemabuk, namanya pemabuk ya, pikirannya sudah selek ya, sudah wah, jadi seperti itu ya. Terus gimana lagi, akhirnya ya akibatnya terjadi pembunuhan ini. Nah ini bagaimana agar bisa kembali normal yang selek ini, yang pelaku ini ya, agar sembuh. Mudah sekali lur sebetulnya, tinggal diridhoi oleh kedua orang aja. Jadi nanti tidak akan tidak akan kalau sudah hatinya adem ayem otomatis akan sembuh. Mabuknya pun sembuh, jadi seperti itu. Nah sedangkan bagi Mbak Evi, ya ini sudah orang tuanya yang sudah meninggal ya sudah akhirnya. Nah, tapi ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya sebagai pelaku. Nah, terus bagi ibunya nanti kalau sudah sembuh, sudah ngeridhoi sama Mbak Evi ya, ngeridhoi. Ya otomatis nanti akan Mbak Evi ayem, otomatis nanti tidak merasa akhirnya kalau sudah ayem terus nanti tidak merasa ada ketakutan lagi. Jadi seperti itu. Jadi mudah sekali nih jalan penyelesaiannya ya, hanya ridho kedua orang tuanya. Jadi
jangan semata-mata menyalahkan yang mabuk-mabukan, karena mabukan ini juga korban dari kedua orang tuanya, ya seperti itulah. Jika Mbak Evi juga korban dari kedua orang tuanya, lah kedua orang tuanya ini juga korban dari kedua orang tuanya masing-masing. Jadi ini sampai turut sampai ke atas, sampai ke Mbak Adam dan Hawa lah itu, sampai ke sana. Jadi logikanya seperti itu, Lur, ya. Nah itu nanti pakai teori saya otomatis turun sampai ke sini lagi, sampai ke Mbak Evi lagi, otomatis kata-katanya di Rito Pasar Sumereh seperti itu. Ya, udah sampai sini, Lur, ya.